Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin membagikan sebuah video pembelajaran PPKN kelas 10 semester 2 bab 7 dengan judul materi Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia yang beranggotakan 1. Hilman Muhammad Arofik absen 12, 2. Muhammad Dafa Fahmi Firmansyah absen 14, 3. Muhammad Novel Farel Irfansyah absen 15, 4. Muhammad Kemal Putratama absen 16, 5. Muhammad Bandung Prayogo absen 19, 6. Muhammad Rizky Aulia absen 21, 7. Muhammad Rian Ferizal absen 22, 8. Syah Ahmed Iza Fahrezi absen 31. Pertama, kami akan membahas materi wawasan Nusantara. Materi bagian A, wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara yang diusulkan menjadi ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan dibuat di Lemhanas tahun 1999 sebagai berikut. Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Dari pengertian di atas, maka pengertian yang digunakan sebagai acuan pokok ajaran dalam wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia adalah cara pandang beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional mencapai tujuan nasional secara etimologis. Wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas, bahasa Jawa, yang berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Jadi, wawasan adalah pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap indrawi. Wawasan berarti cara pandang dan cara melihat. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau, kesatuan, kepulauan. Antara arti kesatuan kepulauan yang terletak di antara benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. 2. Hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu menyeluruh dalam lingkungan Nusantara demi kepentingan nasional. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga masyarakat dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara untuk menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. 3. Asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan atau kaidah dasar yang harus ditaati dan diciptakan demi tetap taat dan setia komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Jika asas wawasan Nusantara diabaikan, maka tercerai-berailah bangsa dan negara Indonesia. Macam-macam asas wawasan Nusantara sebagai berikut. 1. Kepentingan yang sama. 2. Keadilan. 3. Kejujuran. 4. Solidaritas. 5. Kerjasama. 6. Kesetiaan. B. Kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa dan salah satu konsepsi ketatanegaraan. Visi bangsa Indonesia adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh. 1. Kedudukan. Sebagai wawasan seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyesatan atau penyimpangan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Fungsi. Fungsi wawasan Nusantara adalah sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu untuk menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara dan rakyat Indonesia dalam kehidupan bernegara. 3. Tujuan. Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia dengan lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu. Nasionalisme yang tinggi demi tercapainya tujuan nasional merupakan ganjaran dari meningkatkan rasa paham dan semangat kebangsaan dalam jiwa bangsa Indonesia. Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Konsepsi wawasan Nusantara merupakan suatu konsep di dalam cara pandang dan pengaturan yang mencakup segenap kehidupan bangsa yang dinamakan Astagatra, yang meliputi aspek alamiah Trigatra dan aspek sosial Pancagatra. Yang pertama, kita akan membahas aspek-aspek Trigatra. Yang satu ada letak dan bentuk geografis.
Jikalau kita melihat letak geografis wilayah Indonesia dalam peta dunia, maka akan nampak jelas bahwa wilayah negara tersebut merupakan suatu kepulauan yang menurut wujud ke dalam terdiri dari daerah air dengan ribuan pulau-pulau di dalamnya. Dalam bahasa asing bisa disebut sebagai suatu archipelago Kelvar. Kepulauan itu merupakan suatu archipelago yang terletak antara benua Asia di sebelah utara dan benua Australia di sebelah selatan, serta Samudra Indonesia di sebelah barat dan Samudra Pasifik di sebelah timur. Letak geografis antara dua benua dan samudra yang penting itu, maka dikatakan bahwa Indonesia mempunyai suatu kedudukan geografis di tengah-tengah jalan lalu lintas silang dunia. Kedua yaitu keadaan dan kemampuan penduduk. Penduduk adalah sekelompok manusia yang mendiami suatu tempat atau wilayah. Adapun faktor penduduk yang mempengaruhi ketahanan nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama ada faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk, kedua faktor yang mempengaruhi komposisi penduduk, ketiga faktor yang mempengaruhi distribusi penduduk. Ketiga, kita akan membahas keadaan dan kekayaan alam. Kekayaan sumber-sumber alam sebenarnya terdapat di atmosfer, di permukaan bumi, di laut, di perairan, dan di dalam bumi. Sumber-sumber alam sesungguhnya mempunyai arti yang sangat luas, di mana Indonesia terkenal sebagai negara yang mempunyai sumber-sumber alam yang berlimpah ruah. Yang kedua, kita akan membahas aspek-aspek Pancagatra. Pancagatra adalah aspek-aspek kehidupan nasional yang menyangkut kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara dengan ikatan-ikatan, aturan-aturan, dan norma-norma tertentu. Hal-hal yang termasuk aspek Pancagatra adalah 1. Ideologi. Ideologi adalah pengetahuan dasar atau cita-cita. Kedua, politik. Politik diartikan sebagai asas, haluan, atau kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Ketiga, ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah seluruh kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola faktor produksi dan distribusi barang dan jasa untuk kesejahteraan rakyat. Keempat, sosial budaya. Sosial budaya dapat diartikan sebagai kondisi dinamika budaya bangsa yang berisi keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, halangan, dan gangguan atau ATHG. Kelima, ada pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan diartikan sebagai kondisi dinamika dalam kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ATHG berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kita akan membahas hubungan antagatra. Yang pertama yaitu ketahanan nasional pada hakikatnya bergantung kepada kemampuan bangsa dan negara di dalam mendaya gunakan secara optimal gatra alamiah sebagai modal dasar untuk penciptaan kondisi dinamis yang merupakan kekuatan dalam penyelenggaraan kehidupan nasional atau pancagatra. Kedua, ketahanan nasional adalah suatu pengertian holistik yaitu suatu tatanan yang utuh, menyeluruh, dan terpadu. Ketiga, kelemahan di salah satu gatra dapat mengakibatkan kelemahan di gatra lain. Keempat, ketahanan nasional Indonesia bukan merupakan suatu penjumlahan ketahanan segenap gatranya, melainkan suatu resultan keterkaitan integratif dari kondisi-kondisi dinamik kehidupan bangsa di segala bidang. Untuk hubungan antara gatra lainnya adalah 1. Gatra geografi, kedua antara gatra geografi dan gatra kependudukan, ketiga antara gatra kependudukan dan gatra kekayaan alam, dan keempat yaitu hubungan antar gatra dalam pancagatra. Untuk bahasan yang terakhir, kita akan membahas peranan serta warga negara dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama ada mendukung persatuan bangsa, kedua berkemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau golongan, keempat mendukung upaya untuk mewujudkan suatu keadilan sosial dalam masyarakat, kelima mempunyai kemampuan berpikir, bersikap rasional, dinamis, dan berpandangan luas sebagai intelektual. Keenam yaitu mempunyai wawasan kesadaran berbangsa. Sekian dari kami, apabila ada yang salah atau kurang kami mohon minta maaf. Apabila ada yang belum dimengerti, kalian bisa komentar di video bawah ini, kami akan berusaha untuk menjawabnya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua dan bisa dibuat pelajaran.